Rahayu Mardiko membuka tabir siapa diri kita yang sesungguhnya, atau sering disebut dengan Higher Sleep. Higher Sleep itu adalah sebutan para spiritualis modern sebagai pengganti kata Tuhan. Higher Sleep dalam spiritualis tradisional itu maknanya adalah diri sejati kita. Apa sih diri sejati itu? Mari kita bahas. Begini penjelasannya, seandainya di kehidupan ini kita adalah seorang manusia yang bernama Bejo, dan Bejo ini sesungguhnya sebelumnya sudah puluhan atau ratusan kali berreinkarnasi di bumi ini, dan Bejo adalah identitas yang diberikan kepadanya di reinkarnasi yang sekarang. Ya, di kehidupan yang sekarang ini dia jadi Bejo. Dan seandainya kita intip satu kehidupan sebelum yang sekarang, mungkin dulu namanya Karyo, lalu kita intip lagi dua kehidupan sebelum yang sekarang, mungkin dulu dia terlahir dalam tubuh perempuan dengan nama Sumarni. Kemudian tiga kehidupan sebelum yang sekarang dia terlahir dalam tubuh laki-laki bernama Sumardi, dan terus begitu seterusnya. Dalam setiap reinkarnasi ia berganti-ganti casing atau tubuh fisik, kadang perempuan, kadang laki-laki, dengan nama dan peran yang berbeda-beda. Bisa jadi juga suatu ketika dia pernah terlahir di Eropa dengan nama John, lalu terlahir lagi di Cina dengan nama Chen Lung, dan begitulah kira-kira gambaran perjalanan evolusi kehidupan Bejo. Nah, ketika Bejo mati, maka ia tidak akan membawa tubuh dan namanya pulang ke rumah abadinya di surga. Dia hanya membawa rohnya saja. Lantas ketika dia sudah sampai di surga, dia akan dipanggil siapa? Apakah tetap dipanggil Bejo, Sumardi, Karyo, Sumarni, atau Cenglung? Nah loh, baru nyadar kan? Dan kepikiran kan? Itu dia, ketika kita kembali ke rumah abadi kita, maka identitas dunia semuanya hilang, dan identitas kita yang sesungguhnya adalah Higher Sleep atau diri sejati. Higher Sleep itu bentuknya adalah cahaya, dan dimensinya adalah angelic dimension atau dimensi malaikat. Jadi ketika semua ini kalau sudah mati, kembali ke identitas kita sebagai makhluk cahaya atau malaikat. Itulah yang dimaksud sebagai diri sejati kita. Kita ini makhluk cahaya. Sudah paham kan sampai di sini? Ketika kita bereinkarnasi ke bumi ini, kita selalu berganti body, casing atau raga, dan berganti identitas nama juga. Mungkin jenis kelamin yang tak pernah sama dari reinkarnasi ke reinkarnasi berikutnya. Namun sesungguhnya meskipun kita bergonta-ganti tubuh, jenis kelamin, dan nama, isi di dalamnya tetap sama, ya roh yang sama tidak pernah berganti dan berubah. Roh yang sama yang kali ini sedang mendiami tubuh si Bejo. Jadi kalau kita ini sejatinya adalah makhluk cahaya, maka berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, kita semua ini adalah perwujudan Tuhan tingkat pertama dari Tuhan yang tidak berwujud ya. Sebenarnya Tuhan dalam bentuk wujud ini adalah para malaikat ini yang sesungguhnya merupakan para Higher Sleep kita sendiri. Sementara Tuhan yang tidak berwujud itu adalah energi semesta. Ada satu hal yang selama ini telah terjadi misconception atau salah konsep.
Selama ini hampir semua agama mengajarkan pada kita bahwa Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta. Tuhanlah yang menciptakan seluruh yang ada di langit dan di bumi ini. Menurut para pakar spiritual, ini adalah konsep yang keliru dan membuat kita akhirnya merasa terpisah dari Tuhan. Tuhan itu tidak menciptakan, tapi mewujud dari bentuk energi menjadi sesuatu yang baru. Apa bedanya antara menciptakan dengan mewujud? Kalau menciptakan itu artinya Tuhan tidak ada dalam apa yang Dia ciptakannya. Seperti juga manusia yang menciptakan HP, maka Sang Pencipta HP tidak ada dalam HP yang diciptakannya. Sang Pencipta lukisan, maka penciptanya tidak ada dalam lukisannya. Pencipta dan yang diciptakan terpisah dan berbeda. Kalau mau wujud, itu artinya mengubah bentuk dari dirinya sebelumnya berubah bentuk atau wujud menjadi dirinya yang baru. Jadi kalau mau wujud, Dia yang berubah wujud, dan di wujudnya yang baru tetaplah Dia. Dia ada di dalam wujudnya yang baru. Dia sebelumnya dengan Dia dalam wujud yang baru tetaplah sama. Aku dan kamu adalah satu, Brahman dan Atman, Akyam. Aku dan Bapakku adalah satu, Manunggaling Kaulo Gusti. Konsep mewujud ini selaras dengan temuan para ilmuwan fisika kuantum bahwa energi itu tetap energi. Energi itu maha ada, tidak pernah diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah wujud atau bentuk. Apapun bentuk atau wujudnya yang baru, di dalamnya itu tetaplah energi. Misalnya ketika energi mewujud menjadi panas, maka dalam panas itu di dalamnya ada energi. Begitu juga ketika energi mewujud menjadi cahaya, maka di dalam cahaya tersebut ada energi, dan begitulah seterusnya. Contoh yang lebih mudah lagi adalah ketika energi melalui sebuah proses panjang mewujud menjadi batu, maka di dalam batu itu tetap ada energi. Jika energi itu sama dengan Tuhan, maka di dalam setiap wujud atau bentuk sesuatu semisal batu itu ada Tuhan di dalamnya. Sudah jelas sampai di sini toh. Inilah landasan berpikir para leluhur kita yang disebut animis dan dinamis, juga yang melakukan pemujaan terhadap pohon dan benda-benda lainnya. Karena leluhur kita paham betul bahwa Tuhan itu mewujud, bukan menciptakan. Jadi batu itu adalah perwujudan Tuhan dalam bentuk batu, pohon adalah perwujudan Tuhan dalam bentuk tumbuhan, dan lain-lainnya. Jadi karena setiap benda itu sejatinya adalah perwujudan dari Tuhan, maka para leluhur kita itu menghormati semua jenis benda yang ada di bumi ini. Bahkan bumi yang kita pijak ini juga perwujudan dari Tuhan. Itulah dibalik pemikiran ada tradisi sedekah bumi. Dan konsep Tuhan yang mewujud yang dipahami oleh para leluhur kita ini ternyata selaras dengan hasil temuan para ahli fisika kuantum di zaman modern ini. Nah, jadi dengan demikian manusia itu sendiri pun sesungguhnya adalah perwujudan dari Tuhan. Itulah kenapa para leluhur kita mengajarkan kita untuk menghormati setiap manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama. Karena para leluhur kita paham betul kalau setiap manusia itu adalah perwujudan dari Tuhan. Itulah dibalik konsep Manunggaling Kaulo Gusti, atau dalam bahasa Balinya Atman Brahman Akyam. Sudah paham sampai di sini lur, guys, mbak, mas?
sis, bro, beli, kek. Dan itulah kenapa salam para spiritualis itu adalah Namaste, yang artinya adalah roh Tuhan yang ada di dalam diriku, menghormati roh Tuhan yang ada di dalam dirimu. Apakah kira-kira sudah paham sampai di sini? Ajaran leluhur yang bersifat perwujudan energi yang ternyata selaras dengan hasil temuan para ahli fisika kuantum di zaman modern ini malah justru mau dihapuskan dan coba digantikan dengan konsep materialitas kebendaan yang tidak sejalan dengan hukum-hukum energi mewujud yang ditemukan oleh para ahli fisika kuantum zaman modern. Konsep kebendaan yang dimaksud adalah Tuhan itu pencipta dan manusia itu yang diciptakan, dianggap benda yang diciptakan tanpa memiliki unsur atau energi Tuhan di dalamnya. Tuhan itu zat, sementara manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk yang diciptakan yang berbeda unsur atau zat antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Itulah kenapa sampai ada pemikiran bahwa kita manusia ini sesungguhnya adalah hamba. Konsep Tuhan, majikan, dan manusia itu budak, atau manusia itu adalah makhluk yang hina, atau segala bentuk konsep keterpisahannya dan lainnya lah. Padahal para leluhur kita itu sudah paham sejak dulu bahwa kita ini adalah perwujudan Tuhan dalam bentuk makhluk, dan di dalam setiap diri kita adalah cahaya ilahi. Kurang hebat gimana lagi coba para leluhur kita zaman dulu sudah tahu konsep energi yang mewujud. Jadi jelaskan sekarang bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah menciptakan apapun, melainkan mewujudkan dirinya dalam bentuk apapun. Kira-kira apakah sudah cukup paham sampai di sini? Kalau paham, mari kita lanjut. Energi itu tetap energi, tapi energi bisa mewujud menjadi seluruh benda yang ada di alam semesta ini, dan di dalam setiap bentuk benda apapun ada energi di dalamnya. Canggihnya pemahaman para leluhur kita. Saya saja ketika mengetahui ini sampai berdecak kagum sambil geleng-geleng kepala. Nah, kok bisa ya kita meninggalkan ajaran yang sangat maju dan selaras dengan hukum fisika modern, lalu mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan sains fisika kuantum. Semoga banyak di antara kita yang tersadarkan setelah mendengarkan video penjelasan ini ya guys. Kalau belum sadar juga, coba diulangi lagi berulang-ulang dengan sesama sampai paham. Dan kalau sudah tersadarkan, segera bagikan pengetahuan ini untuk bisa membuka kesadaran jiwa-jiwa yang lain yang belum tercerahkan. Salam kesadaran kembali pada ajaran para leluhur. Satnam wahai guru, mugi rahayu sagung dumadi. Namaste, janma tan kena kinarya. Bahkan di dalam tubuh seekor cacing pun ada Tuhan, energi Tuhan di dalamnya. Janganlah menilai sesuatu hanya dari wujud luarnya saja. Bye bye.